Cecilia Putri Sihite dengan NIM 213340101034. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Medan, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Hatua Samosir SPD MSI. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, saya akan membahas pada topik kedua yaitu dengan judul pengertian metodologi pengembangan sistem informasi. Pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem akuntansi adalah langkah-langkah yang dianalisis oleh sistem dan mengembangkan sistem informasi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap analisis pendahuluan, 2. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, ketiga, pelaksanaan analisis sistem, keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan. Analisis sistem pendahuluan yaitu mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem dapat direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan itu harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Ketiga, pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan adalah analisis sistem didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usaha pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan dalam analisis sistem melaksanakan analisis sistem. Yang pertama, analisis yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan akhir atau buku besar dan buku pembantu. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi yang pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi bersangkutan dengan sistem yang diusulkan oleh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Yang kedua, tahap desain sistem. Tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Kelima,
sistem secara rinci. 6. Penyusunan laporan final secara rinci. Yang ketiga, yaitu implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konferensi sistem. Terdapat 4 pilihan utama. Pendekatan konferensi sistem yaitu konferensi langsung, konferensi paralel, konferensi modular, dan konferensi pass-in. Dalam tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pelaksanaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap sistem menghasilkan dokumen usulan, pelaksanaan analisis sistem, dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengolah data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain, untuk contoh gambarnya saya sudah mencantumkan di video sebelumnya. Bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol dokumen dari bagan alir dokumen. Yang pertama yaitu dokumen. Untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi, contohnya faktur penjualan, surat order penjualan, cek bukti memorial, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk, dan sebagainya. Yang kedua, dokumen dan tembusannya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya, nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Yang ketiga, berbagai dokumen. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Yang keempat, catatan. Untuk menggambarkan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir, contoh jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Yang kelima, penghubung pada halaman yang sama. Untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama, yang bernomor. Awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor yang tercantum di dalam simbol tersebut. Yang keenam, penghubung pada halaman yang berbeda. Jika menggambarkan bagan alir suatu sistem diperlukan lebih dari satu halaman
diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Yang ketujuh, kegiatan manual. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan, dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Yang kedelapan, keterangan dan komentar. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Yang kesembilan, arsip sementara. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan lebih lanjut seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan, dokumen digunakan simbol A menurut adjab, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Yang ke-10, arsip permanen. Arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Ke-11, online komputer proses. Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online. Nama program ini ditulis di dalam simbol. Yang ke-12, keying atau typing verifying. Menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Yang ke-13, pita magnetik. Menggambarkan arsip yang berbentuk pita magnetik, nama arsip ditulis di dalam simbol. Yang ke-14, online stroke. Menggambarkan arsip dokumen yang membentuk online di dalam memori komputer. Yang ke-15, keputusan. Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Yang ke-16, garis alir. Menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah terus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Yang ke-17, persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Yang ke-19, pertemuan garis alir. Jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Yang ke-20, mulai atau berakhir. Untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Yang ke-21, masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang menggambarkan ke dalam bagan alir. Yang ke-22, yaitu keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Baiklah, terima kasih. Ini hasil video dari presentasi saya, yaitu dari topik 2. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya di topik-topik berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.